Coba silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu tsalitsu tahi tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu fi raf'ul fi raf'u hadas Di huruf cer, fi raf'i terus fi raf'i hadasi ditanwin. hadasin au iza au izalat au izalata Atof kemana? au au izalati Ya, terus idofah. najasin ilam ya yataghay yataghayyiru walam ya Yataghayyar yataghayyar walam yazid waznahu jadi fa'il. walam yazid waz waznuhu 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 ba'dan fisaluhu ba'da. an Apa setelah ba'da itu dibaca jer. ba'dan ba'da infisalihi Terus amma kana ba'da i'tibaro setelah ma setelah ba'da ba'da i'tibari ma yatasharra bihil maghsulu minal ma'i. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kismu as-salisu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa Iya. al-ma'u al-musta'malu. Waw di sini waw apa? Wow, ataf Waw atof al-kismu menjadi mubtada kan mubtada. Kenapa menjadi mubtada? karena isim ma'rifat di awal kalimat. Ats-tsalitsu Oh, menjadi jadi fa'il. loh. Kalau Eh, fa'il berarti oh iya, ats-tsalitsu menjadi khobar. kurang cocok. Ya, As-salisu di sini menjadi sifat karena di sini sama-sama isim ma'rifat, sama-sama beral. Maka gak cocok kalau dijadikan khobar. Al-qismu mubtada, al-salisu menjadi sifat. Khobarnya adalah lafad tohirun. oh gitu. Fi nafsi susunan jar majrur. Domir hi di sini kembali kemana? Ke kismus. Ke ke tohir. Oh, iya. Ismus salis tohirun fi nafsihi. Kemudian ghairu. Ghairu menjadi Ghairu tadi sampean bacanya ghairu ya? Apa ghairi? ghairu. Jadi apa kalau dibaca ghairu? Hmm, Ghairu menjadi sifat. sifat Ini sama kayak ketentuan di sebelumnya ini. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Ghairu
Irin. Mutahirin menjadi mudhaf ilaih dari ghairu. Di ghairihi susunan jar majrur. Domir ini kembali ke tohir. Wa huwa isim ma'rifat di awal maka menjadi Jadi mubtada. khabarnya Khabarnya al-ma'u al-ma'u. al-musta'malu menjadi sifat. Ciri-ciri lafaz itu bisa dijadikan sifat itu biasanya sama dengan lafaz sebelumnya. Contohnya dalam contoh al-ma'ul musta'mal itu sama-sama beral. Al-ma'u al-musta'malu itu cocok dijadikan sifat. Atau al-kismu al-thalithu atau tohirun ghairu mutahhirin. Ini kan sama-sama nggak ada alnya, maka cocok dijadikan sifat. Fi raf'i hadatsin. Fi dalam raf'i hadatsin susunan idhofah. Raf'i menjadi mudhof, hadatsinnya menjadi mudhof Mudhaf ilaih. ilaih. Kenapa ini nggak dijadikan sifat? Karena ini nggak cocok, meskipun sama-sama nggak ada alnya. Satu nggak cocoknya dalam artinya. Kemudian au ini namanya huruf apa? Oh, atof bukan? Au itu Eh, arti huruf atof. Berarti izalati dibaca jar, atof kemana? atof ke ke hadatsin. Ke rofi, ke kalimat idofah awalnya, bukan mudofilahnya ya. Oh, Au oh, izalati najisin. Menjadi susunan mudof ilaih. Ilam yataghayyar. Taghayyara fi'il apa? Yataghayyar fi'il fi'il mudhari fi'il mudhari. Tandanya kalau ini fi'il mudhari, diawali huruf mudhari'ah. Kemudian ini i'rab jazm karena kemasukan lam. ambil. Lam ini amil jazm, makanya dibaca walam yataghayyar. Yataghayyar dari fi'il madhi apa? Ghay, Yaro. Dari fi'il madhi taghayyara. taghayyur. Walam yazid juga amil jazm. Ini menjadi fa'il, maka bacanya waznuhu. Hmm, Ba'da ini disebut kalimat apa? kalimat Ba'da itu dhorof. huruf Lafaz setelah dhorof itu harus dibaca jer. Maka ini cara bacanya ba'dam fisalihi. ba'dan fisalih. Ini yang disebut hamzah wasol. Jadi kalau ada di tengah jangan dibaca ba'da infisolihi. Tapi cara bacanya ba'dam Hmm, fisolihi. Langsung dibaca ke nun, alifnya nggak dibaca. Karena hamzah wasol berada di tengah kalimat. Amma, amma ini huruf jer, ma ini adalah isim mausul. Kalau isim mausul, maka butuh namanya sila dan aid. mana silanya? Ilahnya kana. Silanya adalah kana. Kana ba'da. Silanya kana opoma. Aitnya berupa domir. Ba'da tiba rima. Sama cara bacanya. Langsung ke ain. Hamzahnya gak usah dibaca. Karena sama hamzah wasol. Yatasyarrabu.
Ini bukan yatasharrobihi ya, ini satu fiil. Dari fiil madi tasyarroba yatasharrobu. Dari fiil madi tasyarroba yatasharrobu. Makanya yatasharrobu. Kalau ada domir, sambung dengan kalimat fiil, maka domir ini kedudukannya sebagai maf'ul. 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 Kemudian lafaz setelahnya menjadi fa'il. Ba'da tibari ma yatasharrabuhul maghsulu minal ma'i. Ini susunan jar majrur. Jarum, jarum. Coba lanjutannya dibaca. Gantian. Wal Ya, silakan. wal mutaghayyir Terus. ay ay wa min hadzal qismi al ma'u al mutaghayyiru ahadu ahadun aw so Idofah. Itu idofah. awsafihi Terus. bima ay bisyai'in khalata khalatihi minat minat tahirati taghayyiran yamna'u itlaqun ismul ma'u alaihi Kemudian wal mutaghayyir. Ini atau kemana ini kira-kira? atau Ini waw atof. Kira-kira ini atofnya kemana? cara tahu atofnya kemana gimana Ustaz? Kalau tidak bisa menentukan maknanya, itu kita bisa melihat ciri-ciri lafadznya. Biasanya atof itu, lafadz yang diatofkan itu memiliki wazan yang sama. Entah itu sama-sama isim fa'il, atau sama isim maf'ul, atau sama-sama beral, gitu. Ini kan dalam kurung. Coba lihat lafadz yang ada di dalam kurung yang cocok dengan wal mutaghayyiru. Kira-kira atau kemana yang cocok? al Al. Ini cocoknya masuk ke al-ma'u musta'mal al-musta'malu. Karena kalau secara arti, ini yang pertama air yang mustakmal, kemudian air yang berubah. Dan ini sama-sama beral. Itu salah satu caranya. Wal mutaghayyiru. Sim fa'il. Ay wa min hadzal kismi al-ma'u al-mutaghayyiru. Gimana ini tarkibnya? Wa min hadza, silakan gimana narkibnya? Susunan jar majrur di awal kalimat maka menjadi kalau isim ma'rifat di awal kalam maka menjadi mubtada. Kalau jar majrur di awal kalam maka jadi khobar. Kalau ada jar majrur di awal kalam itu kemungkinan besar jadi khobar. Contohnya ini. Wa min hadzal kismi. Wawunya waw istinaf awal. Min hadzal kismi iku ini hadza menjadi majrur. Al-kismi menjadi badal karena merupakan musyar ilaih dari isim isyarah. Dibaca jar karena ikut kepada hadza. Ini khobar maka perlu mubtada. Wa min hadzal kismi al-ma'u.
Al-mutaghayyiru sifat. Nah, ini yang disebut dengan khobar muqaddam. Jadi gak selamanya mubtada itu ada di awal. Ada mubtada itu yang ada di akhir. Contohnya khobar muqaddam. Satu ketika berupa jar majrur. Misal, fil baiti Zaidun. Dalam contoh ini gimana narkibnya? Coba ditarkib. Fil baiti Zaidun. Irbah mungkin irbah. Iya. Fil baiti itu khobar karena didahului oleh jar majrur, Terus, kemudian zaidunnya itu mubtada. mubtada fil baiti Zaidun. Iku ing dalam, di dalam rumahku ada Zaid. Ini. Khobar muqaddam yang pertama ketika berupa dorof, ketika berupa jar majrur. Kemudian selain jar majrur, ketika berupa dorof, misal, hmm, amama, amamal ustad Zaidun. Nah, ini tarkibnya juga sama. Jadi amama di sini menjadi khobar, khobar muqaddam, Zaidun menjadi mubtada. Ini yang paling sering digunakan. Maksudnya yang paling sering muncul khobar muqaddam itu ketika berupa dorof atau jar majrur. Maka dalam contoh ini, wa min hadzal kismi al-ma'u. Iku tetap saking ikilah bagian al-ma'u utawi banyu. Al-mutaghayyiru kang sifat. Ahadu ini menjadi fa'il. Kira-kira fa'il dari mana? Kemarin sempat disinggung ini, fa'il dari mana ahadu? Nisrina, kira-kira dari mana ahadu? Atau irob Zuhruf? Siapa panggilannya? Zuhruf apa irob? Aduh, Kira-kira jadi fa'il dari mana ahadu? Ahadu ini jadi fa'il dari al-mutaghayyiru. Yang berubah apa salah satu sifatnya mutaghayyir. Ausofihi. Nya kembali ke al-ma'um. Bima huruf jar ma isim mausul. Ay bisai'in kholatohu kang. Nyampuri opo ma punya ini menjadi maf'ul. Kalau ada fi'il gabung dengan domir, maka domirnya menjadi maf'ul. Jadi kalau ada contoh gini, yang atas ini gimana cara bacanya? Yang pertama cara bacanya, darabahu Zaidun. Zaidunnya menjadi fa'il. Karena hunya di sini menjadi
maf'ul. Sementara kalau gak ada hu-nya, maka fa'ilnya itu disimpan, Zaidan yang menjadi maf'ul. Taghayyuran ini menjadi maf'ul mutlak. Taghayyuran yamna'u kang sifat. Opo taghayyur itlaqos mil ma'i. Susunan mudah pilih alaihi ngatasi ma. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mau nanya Ustaz, Ya, silakan. itu yang ahanda tadi kan itu sebagai fa'il ya, fa'il dari mutaghayiru. Sedangkan mutaghayiru itu kan sifat. Tapi kan katanya kemarin kalau dalam suatu kalimat itu ada fa'il kalau ada fi'il gitu. Nah ini gimana Ustaz, kok tiba-tiba dari sifat terus tiba-tiba ada fa'il gitu? Ini entah saya yang kecepatan atau sampean yang kelewatan. Kalau nggak salah ya, selama berapa ini? 6 hari ini udah 2 kali saya bahas ini. Saya Nah, kelewatan nggak ya Ustaz? rekamannya itu bisa dilihat ya. Ini, saya Hmm. lagi ini, ketiga kalinya ini. Jadi nggak ada pertanyaan kayak ini lagi ya ke depan. Jadi selain fiil, itu isim sifat itu juga bisa memiliki fa'il atau maf'ul. Isim sifat itu bisa isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi misal al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi. Air yang berubah, apa yang berubah? Ahadu awsafihi, salah satu dari sifatnya air. Maka ini menjadi fa'ilnya. Misal kalau contoh yang menjadi maf'ul, Zaidun, Zaid, utawi Zaid, ad-dharibu, amron. Nah, ini tarkibnya, Zaidun ini menjadi mubtada, ad-dharibu menjadi khobar, amron menjadi maf'ul dari ad-dharibu. Zaid itu adalah orang yang memukul. Siapa yang Zaid pukul? Amron. Itu targetnya. Zaidun ad-dharibu amron. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul itu juga bisa beramal seperti fi'il. Dalam artian butuh pada fa'il atau maf'ul. Kemarin itu ini ayat lafaz ini makruhun isti'maluhu. Tohirun menjadi khobar, mutahhirun sifat, makruhun sifat. Nah ini dibacanya isti'ma luhu. Ini cara bacanya bisa baca makruhu isti'malihi, tapi yang lebih banyak itu dan lebih tepat dibaca makruhun isti'ma luhu. Jadi di sini ini si maf'ul ini butuh beramal kepada lafaz isti'ma luhu. Makruh apa? Menggunakan air. Makruhun istimalu. Untuk menentukan apakah lafaz setelahnya itu fa'il atau maf'ul, maka lihat sifat isim sifatnya. Kalau isim sifatnya dari kalimat yang lazim, maka jadi fa'il. Kalau dari kalimat yang mutadi, maka jadi maf'ul. Contohnya ini makruhun istimalu, ini makruh ini isim yang lazim. Beda dengan ad-dharibu amron. Maka ini dari doroba itu isim yang mutadi. Silakan, kalau belum paham bisa tanyakan lagi.
Ustaz. Insyaallah udah cukup. Ada pertanyaan lain? Coba kita cek ya. Al-fiqhu huwa lughatan al-fahmu. Huwa menjadi apa? Huwa mubtada, fahmu, khobar. Jadi kalau di awal, dari awal titik, misal kita ada titiknya, kok ada marifat, maka jadikan mubtada langsung gitu. Wastilahan al-ilmu bil ahkami jadi huruf jar, as-sar'iyati sifat. Ini juga sifat, ini juga sifat. Nah, dalam susunan ini terdapat wastilahan al-ilmu bil ahkami, as-sar'iyati, al-amaliyati, al-muktasabu. Nih, ini takir yang agak jarang dan agak sulit untuk diterka. Ini muktasabu, ini ahkami, sar'iyati, al-amaliyati. As-sar'iyati ini naat dari ahkam, al-amaliyah juga naat dari ahkam. Cuma al-muktasabu ini bukan dari ahkam, tapi dari ilmu. Kalau teman-teman nanya kok bisa beda, maka caranya itu dengan melihat ini, bentuk lafadznya. Al-ilmi ini mudzakkar apa muannas? Al-ilmi di sini lafadz mudzakkar. Al-ahkami lafadz muannas karena berupa kalimat jamak. As-sariyati juga muannas, maka cocok kalau dijadikan sifat ke ahkam. Al-amaliyati juga muannas. Lah baru nanti timbul pertanyaan, ini kalau kita baca al-muktasabi ini nggak cocok karena muktasabi ini isim yang mudzakkar. Oh berarti muktasabi ini bukan sifat dari ahkam. Oh berarti dari al-ilmi. Itu cara menentukan sifat. Harus disesuaikan mudzakkar dan muannasnya juga. Min adillatiha at-tafsiliyati. Ini menjadi badal. Kalau kayak gini badal. Eh, oh enggak, bukan badal, ini sifat. Kang Bongso tafsir. Alamat habil imam. Ini susunan jar majrur. Ini idhofah. Al-a'dhami badal al-mujtahidi. Terus ini dibaca nasiri. Karena ini ataf sifat sebelum ada. Nasiri sunnati wad din. Bisa sifat, bukan sifat, tapi apa? Badal. Abi. Nah ini bukti kalau ini dibaca jar. Karena di sini menggunakan abi. Andaikan ini rofa, maka seharusnya abu. Abi Abdillahi Muhammadin ibni Idris ibni Abbas ibni Uthman bin Syafi'in. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri.